Jadi industri rokok senang aja kita sibuk memadamkan kebakarannya, mereka dengan mudahnya membentuk pecandu baru. Saya lihat itu, saya tergak nih, ini anak muda yang harus berjuang. Orang tua ini udah kalah, nyerah, lemah, nggak mampu melawan dirinya itu. Nah, anak muda yang belum adiksi, karena kalau udah ada adiksi, udah susah ya. Coba-coba berhenti, dia akan dihukum tuh oleh kecanduannya. Hukumannya kepalanya pening lah, nggak konsentrasi. Ya, itu kondisinya tidak bisa lepas. Industri tahu betul itu. Dia butuh perokok pengganti. Orang-orang yang tua tadi akan berhenti sendirinya, meninggal, sakit. Butuh perokok pengganti. Wah, ini generasi penerus. Nah, itu yang industri garap dengan iklan. Industri rokok selalu sponsori olahraga. Itu dunianya anak muda. Apakah rokok akan meningkatkan stamina? Malah merusaknya. Musik dia sponsori, karena di situ juga anak muda. Apa memperindah suara misalnya? Malah tidak. Nah, tapi mereka keluar uang banyak di situ. Kita bisa berdiri di mana aja di kota kita ini, di trotoar, mata kita pasti lihat iklan rokok. Tidak satu pun iklan yang mengimbau orang tidak merokok. Pak Ismen, kita tahu ya dampak, ya terutama dampak kesehatan dari rokok ini kan sangat luar biasa. Bahkan disebut-sebut tidak hanya yang merokok, tapi juga perokok pasifnya juga ini memiliki potensi yang luar biasa terdampak kesehatannya. Mungkin Pak Ismen bisa jelaskan lebih dalam kira-kira balancing antara cukai tadi, biaya cukai yang diperoleh oleh pemerintah dengan biaya kesehatan. Bagaimana Pak Ismen melihat ini? Apakah memang ya make sense lah kita mempertahankan ini? Kalau tadi dikatakan Lampung ini dapat 100 miliar ya tadi dari Pak Sarip ya, 80 sampai 100 miliar lah katakan. Kemudian jumlah yang sakit sekian, belum lagi kalau kita perhitung potensi masa depan lagi, itu lebih dalam lagi. Tapi dalam konteks itu mungkin Pak Ismen bisa berikan perspektif. Betul. Tadi saya lupa menjawab pertanyaan pertama, Getar didirikan kenapa? Nah, saya teringat tadi dari Prof bilang anak-anak muda yang jadi target sasaran. Saya lihat kita selama ini selalu berkampanye pesan-pesan kesehatan itu supaya orang berhenti merokok. Angka berhenti merokok itu nggak sampai 2%. Sumber daya yang dihabiskan untuk itu luar biasa. Bahkan di rumah sakit, ada rumah sakit harapan kita tahu tuh rumah sakit apa, korban merokok, penyakit jantung segala macam, itu nggak sampai 5% tingkat keberhasilannya. Di situ ada konselornya, ada terapinya, tapi nanti mereka relapse lagi, kambuh lagi, kecil. Jadi industri rokok senang aja kita sibuk memadamkan kebakarannya, mereka dengan mudahnya membentuk pecandu baru. Saya lihat itu, saya tergak nih, ini anak muda yang harus berjuang. Orang tua ini udah kalah, nyerah, lemah, nggak mampu melawan dirinya itu. Nah, anak muda yang belum adiksi, karena kalau udah ada adiksi, udah susah ya. Coba-coba berhenti, dia akan dihukum tuh oleh kecanduannya. Hukumannya kepalanya pening lah, nggak konsentrasi. Padahal sebelum jadi pecandu itu tidak ada sebetulnya. Inspirasinya normal saja. Jadi sebetulnya sekarang dia tidak normal. Untuk kembali normal dia butuh nikotin. Jadi dia ketergantungan, adiksi. Itu kondisinya tidak bisa lepas. Industri tahu betul itu. Dia butuh perokok pengganti. Orang-orang yang tua tadi akan berhenti sendirinya, meninggal, sakit. Butuh perokok pengganti. Wah, ini generasi penerus. Nah, itu yang industri garap dengan iklan rokok, sponsor. Industri rokok selalu sponsori olahraga. Itu dunianya anak muda. Apakah rokok akan meningkatkan stamina? Malah merusaknya. Musik dia sponsori, karena di situ juga anak muda. Apa memperindah suara misalnya? Malah tidak. Nah, tapi mereka keluar uang banyak di situ.
kita bisa berdiri di mana aja di kota kita ini, di trotoar, mata kita pasti lihat iklan rokok. Ya. Tidak satu pun iklan yang mengimbau orang Tidak tidak merokok. merokok. Kalaupun ada momen-momen mungkin sekali dalam setahun 2 kali, hari tanpa tembakau misalnya, basa-basi. Pesannya itu keren, Prof. Bahasa buku tidak bisa dibantah. Kata orang too good to be true. Terlalu bagus untuk jadi nyata. Orang malas bacanya. Dan itu didominasi oleh foto bos kita di situ. Foto kepala dinas, foto gubernur. Iya. Jadi sebelum spanduk itu tayang, itu ada ACC dulu tuh. Iya. Yang dikoreksi biasanya fotonya. Iya, ada tidak foto itu. Udah Karena bagus. dianggap bakal banyak yang menonton itu Iya, gitu ya. foto saya yang udah bagus belum, muka saya di situ kan. Kata-katanya, nah lihat kata-kata dari industri rokok begitu berkesan sama kita, menghibur, lengket anak muda merasa gaya seperti idolanya itu itu, ya. padahal idolanya itu nggak merokok itu. Iya. Jadi awalnya itu cuman untuk gaya, bukan rasa yang enak. Nah, Ya itu. lama-lama mereka terjerat, nggak bisa lepas. Itu yang disebut adiksi tadi. Ya, sebenarnya itu. Nah, saya melalui Getar, kita pernah mengadakan lomba untuk mendesain pesan-pesan, poster, video, keren-keren maksudnya, Prof. Jadi saya sebetulnya ingin pemerintah itu kalau membuat iklan layanan masyarakat, Ya. jangan dirancang sendiri oleh PNS. Saya kan pernah jadi PNS. Iya. Kita tuh walaupun mereka banyak pengetahuan ya, tapi bagaimana menyampaikan pesan itu untuk publik itu ada ahlinya. Iya, Kalau sasaran kita anak muda, sebaiknya tentu ya. bahasa anak muda juga. Bahasanya ya. Tuh. Keren-keren Medianya pesan-pesan juga. mereka yang muncul. Nah, kalau hasil lomba ini kira-kira kita bisa bikin satu baliho aja di kota kita ini, pasti menarik perhatian karena tampil beda. Ya. Ada ratusan iklan rokok, ada satu di jalan utama baliho yang bukan. Saya udah buat itu. Cuma untuk berdiri di tengah kota itu butuh duit cukup besar. Iklan layanan masyarakat mestinya kan gratis Iya, ya, Prof, ya. iya. Nah, itu. Ya, iklan seperti itu mestinya gratis kan ya, melalui pemerintah daerah, Ya. pemerintah provinsi harus mendukung itu dengan memberikan ya gratis ya, ini bentuk kebijakan. Mungkin Pak Sari punya tambahan terhadap itu tadi, bagaimana peran pemerintah, Ya, pemerintah daerah untuk ya minimalisir ya pertambahan perokok ini mungkin. ya. Yang pertama, isu rokok itu harus jadi isu primer, isu utama, bukan secondary isu, bukan. Artinya punya dampak bahwa pemerintah harus serius dalam mengatasi membengkaknya para perokok. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu pemerintah harus melakukan diversifikasi pendapatan daerah atau di tingkat nasional diversifikasi pendapatan nasional. Artinya pemerintah jangan tergantung kepada cukai rokok itu, mencari alternatif ya, harus menawarkan alternatif dan berusaha untuk menekan tentang jumlah perokok ini. Nah, sekarang kan pemerintah kalah oleh sebuah mekanisme pasar sehingga kemudian pemerintah tidak berkutik. Nah, belum lagi sekarang ada cara-cara pemerintah untuk menekan dengan cara menaikkan harga rokok. Oke. Tetapi kemudian muncul rokok-rokok Rokok ilegal, iya. yang itu tidak jelas ininya. Betul. Kadar nikotinnya berapa dan sebagainya. Itu lebih berbahaya, terutama di kampung-kampung. Dan itu cenderung dibiarkan oleh pemerintah. Tidak ada yang kontrol. Ya. Betul. Ini betul sekali. Kemarin kita lihat ya, Pak Isman ya. Rokok ini kan naiknya sebetulnya sudah tinggi lah harganya ini. Mungkin tinggi, sudah 30 ribuan ke atas ya. Betul. Kemudian muncul nih rokok ilegal nih ya, harganya 12.000, 13.000 yang tidak ada tanpa cukai itu. Nah, saya terus tanya-tanya juga, kenapa sih rokok ini bisa murah? Ternyata rokok ini katanya nggak pakai tembakau, Nggak pakai cukai. daunnya itu pakai daun talas yang pakai saus katanya, Pak. Jadi bukan daun
bukan daun tembakau. Iya, Dan iya. tentu saja ini mungkin ya karena menggunakan zat kimia, setahu kita ini pasti lebih berbahaya ya Pak Ismet ya, dari Berbahaya. kesehatan mungkin. Semua berbahaya. Bagaimana di Pak Ismet melihat ini? Ya, Prof. Tentang harga rokok ya, sebetulnya harus dipahami. Pemerintah tuh tahu persis sebetulnya, tapi mungkin nggak semua. Bahwa cukai itu, barang dikenai cukai itu untuk pengendali konsumsi. Jangan dipandang sebagai pemasukan negara. Jadi kenapa barang itu dikenai cukai itu? Barang yang kena cukai adalah barang-barang yang merusak. Tidak semua barang, rokok, alkohol. Di luar itu disebutnya sinteks, pajak dosa. Iya. Ya. Pajak karena kesalahan. Karena dosa, kesalahan, ya. ya. Jadi kalau dibilang harga rokok kita tinggi, pembandingnya apa dulu? Dibandingkan masa lalu atau dibandingkan negara lain? Rokok kita 30.000 itu di Australia, rokok yang sama itu, merek yang sama, 400.000 harganya. Oke. Ya, di dalam rokok 30.000 itu mungkin 40% sampai 50% itu cukai. Jadi harga dasarnya, harga produksinya rendah. Selisih itu di Australia dia masuk ke negara semua tuh. Karena harga tinggi nggak bisa dijangkau oleh yang pendapatan rendah. Oke. Jadi dampak yang mereka urus sedikit. Negara dapat duit banyak. Nah, mereka dengan regulasi itu. Kita khawatir soal itu, nggak ada cukai masuk. Tadi Prof bilang bagaimana antara cukai dan pengeluaran untuk kesehatan. 3 kalinya, Prof. 3 kali. 3 kalinya. Jadi itu dihitung dari pertama penyakit-penyakit yang Terdampak oleh rokok, ya. Odds ratio istilah di kesehatan epidemiologi itu atau risiko relatifnya. Itu kalau untuk jantung itu sekitar 3-4 kali. Artinya penyakit jantung kan multifaktor. Ya. Salah satunya rokok. Orang yang tidak merokok kena jantung misalnya 1 orang. Di kalangan perokok itu 4 orang. Kalau 1 juta berarti 4 juta di sini. Ya. Nah, itu artinya rokok itu pengaruhnya besar. Dampaknya biaya untuk mengurus orang baik jantung, Ya, pasti, stroke, pasti. stroke, hipertensi itu defisit BPJS, Iya. uang iuran kita itu terserap Betul. terserap di situ. Satu. Kedua, hari tidak produktif. Ya. Orang ekonomi paham betul itu, kehilangan produktivitas. Oh, ya. Nah, itu udah dihitung oleh pakar Karena ekonomi juga. sakit. Karena sakit. Rokok itu ya. Nah, belum keluarga yang menunggu karena sakit, tidak bekerja juga, itu belum dihitung itu bahkan. Iya. Nah, hitung UMR aja berapa hari rata-rata merawat orang itu. Dan yang paling besar lagi ada pengeluaran dari masyarakat kita yang sebetulnya korban. 30.000 sehari tadi kata Prof itu sebulan 900.000. Setahun lebih dari 10 juta. Gaji kalau rasio terhadap pendapatan kan itu 3 kali belanja protein keluarga. 3 kali belanja protein ya. Iya, karena harga 1 bungkus rokok itu 1 kilo telur kan. Satu Iya, hari. Iya, lebih mungkin ya. Iya, Ya, kalau 30 ribuan lebih nih harga iya, telur saat ini. 1 kilo sehari oleh seorang Wah, perokok. mual makan telur 1 kilo satu hari Pak, ya. Betul. Dan bayangkan penduduk Lampung 2 di antara 3 laki-laki merokok. Berapa tuh kehilangan uang kita sebetulnya masuk ke industri rokok. Kalau kita lebih jauh lagi gali, itu industri rokok itu milik asing yang paling berjaya di Indonesia. Sampurna itu Philip Morris punya. Mohon maaf kalau nyebut merek ini, silakan kalau mau dipotong ya. Tapi hampir banyak merek rokok itu saham asing banyak di situ. Iya. Nah, kita dikasih pajak sedikit itu, tadi cukup banyak ya 100 miliar. Sebetulnya di atas itu. Sebetulnya cukai itu hanya dibagi ke kabupaten provinsi yang punya 1 pabrik rokok, 2 kebun tembakau. Lampung kalau nggak punya pabrik rokok dan kebun tembakau nggak dapat. Apa yang 100 miliar tadi? Sekarang pemerintah sejak 2014 membuat regulasi untuk pemerataan dampak konsumsi itu, namanya pajak rokok. Kalau tadi kan cukai. Ya, pajak. Dulu 2% saja, sekarang 10% dari cukai. Oke. 10% dari cukai itulah yang tadi 100 Jadi miliar. Lampung dapatnya itu cuma dari itu ya, dari berapa triliun tadi itu dapat cuma 1 Kecil miliar. banget. 10% itu bukan dari harga rokok, dari cukainya. Iya, Ya, dari cukai kecil ya. sekali. Dan itu ada amanatnya, dibelanjakan separuhnya untuk kesehatan. Harusnya
Nah, tapi nanti saya bisa ceritakan bagaimana faktanya sebetulnya. Ya. Nanti ini menarik ini kalau udah masuk ke seperti ini ya. Mungkin Pak Sarip nih bisa dijelaskan lebih jauh nih apa yang semestinya kita lakukan dalam jangka pendek, khususnya pendidik ya, tenaga pendidik, untuk pelan-pelan mensosialisasikan bahwa penting sekali nih kita meninggalkan juara 1 ini ya, mungkin khususnya di Lampung. Ya, yang jelas tempat-tempat pemerintah itu harus tegas melarang tempat-tempat tertentu, kampus, rumah sakit, ya, kemudian tempat-tempat pesta, itu harus ada kontrol, dilarang keras untuk melakukan merokok di tempat-tempat tertentu itu. Dan saya itu agak ironis gitu ya. Saya pernah ke rumah sakit, masih ada ya, walaupun itu di luar, ya, sambil mereka duduk nunggu pasien merokok gitu, dan tidak ada teguran gitu. Termasuk juga di kampus, ya. Jadi hal-hal yang seperti larangan, ya, himbauan itu harus aktif dilakukan oleh para pimpinan gitu. Kemudian yang paling penting ya tadi udah disinggung ya, bahwa merokok itu ada korelasi dengan pengurangan pendapatan seseorang. Ya, saya Pak Admi berhenti ngerokok itu dari SMA. SMA ya. Berhenti di Lampung tahun 86. Ya, kemudian saya hitung total pendapat dari pengeluaran saya untuk ngerokok itu 29 juta. Ya. Penghematan ini sudah ditabung selama berhenti ngerokok ya. 29 juta itu habis untuk rokok, naik haji waktu itu 27 juta. Oh, ya. Jadi kalau nggak ngerokok udah bisa naik haji Gitu. Jadi apa signifikannya ya pengeluaran untuk konsumsi rokok dengan tadi memelihara biaya kesehatan. Iya. Jadi itu yang harus menjadi poin penting, dan pemerintah ya, khususnya para pejabat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan itu harus sudah mulai itu mengkampanyekan dan menginstruksikan serta melokalisasi orang-orang yang merokok nggak bebas seperti kita gitu. Itu yang poin penting buat saya. Poin penting ya. Oke, ini ada juga cerita menarik nih Pak Sarip. Kebetulan saya juga agak cukup lama tinggal di Singapura. Ini negara yang sangat anti rokok ya. Dan saya melihat ada sesuatu yang menarik. Orang Indonesia kalau kita bilang tidak tahu aturan dan segala macam, tapi ternyata kalau saya lihat ketika orang Indonesia itu sampai di Singapura, ternyata nggak ada yang merokok. Ya. Ternyata orang Indonesia di sana itu begitu taatnya pada aturan. Karena ada sistem yang mengontrol itu. Tapi ketika dia kembali ke Indonesia, baru sampai di Batam Center saja, udah keluar semua rokoknya bus-bus. Nah ini bagaimana Pak Sarip melihat ini? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, artinya di situ jelas bahwa peranan negara itu bisa mengontrol tentang perilaku individu kalau dia memiliki kekuatan untuk memaksa. Dan di kita itu sangat longgar sekali. Udah sangat longgar. Karena dendanya begitu besar. Udah sangat longgar, kemudian rata-rata perokok itu nggak bisa baca. Iya, di rokok itu. Iya, kita lihat itu. Ada gambar, lehernya bolong karena rokok. Kemudian ada tulisan lagi loh. Ada tulisan. Rokok itu membunuhmu ya. Iya. Tapi rata-rata nggak bisa baca. Tidak buruk, gitu. Akhirnya nggak ada pengaruh. Okay. Tapi dibalik itu semua karena pengaruh kepentingan untuk meraih keuntungan dibalik produksi rokok itu yang menjadi sentral dari persoalan yang kita hadapi sekarang. Iya. Gitu. Itu ya intinya. Dibalik lagi ya, jadi aspek ekonomi yang begitu dominan ya dari perspektif. Bahwa merokok itu harus dipahami sebagai bentuk dari sistem kapitalisme. Iya. Negara memiliki kepentingan untuk mengakumulasi modal dari sektor rokok itu. Oke, Pak Ismen, gimana nih? Yeah. Jadi tadi menarik juga yang saya jadi bilang bahwa
Kalau dibilang orang Indonesia itu tidak tahu aturan, kenapa kok ketika di sana saya lihat itu Iya. tidak ada saya lihat orang ada. Indonesia yang merokok gitu. Betul. Setiap kali saya ketemu orang Indonesia taat-taat sekali gitu. Nah ini mungkin gimana ini Pak Isman? Di ini aja maaf ya. Sampai ya kalau kita naik haji, kawan-kawan perokok berat tuh bawa rokok dari sini Iya. dibungkus banyak buat slop. Iya, iya, iya. Padahal di sana kan jarang. Ya iya, jangan merokok. Pulang dibawa pulang lagi rokoknya. Jadi akhirnya bisa terkontrol di sana sebetulnya bisa ya Pak ya. Gitu. Iya iya iya. Jadi bohong lah kalau dikatakan oh nggak bisa nih karena susah ini teh Ada buktinya. orang yang berhenti ngerokok ya setelah dia menjalankan puasa 1 bulan. Gitu. Bisa berhenti. Iya. Tapi habis itu naik lagi deh. Ada yang baik lagi, ada juga yang bisa. Iya iya iya. Ada Pak. juga. Oke, silakan Pak Isman apa jadinya Iya, perspektifnya Prof. mungkin. Ya tentang tadi Prof bilang di Singapura. Jadi ibaratnya itu di Singapura itu mungkin di seluruh tempat dilarang merokok, Iya. kecuali di tempat yang diizinkan. Izinkan ya. Sebaliknya di Indonesia dimanapun boleh merokok, Kecuali tempat yang dilarang. Kawasan tanpa rokok tadi Iya, iya, iya. yang diusulkan Prof Maya di pendidikan, kesehatan, sebetulnya sudah diatur. Namanya KTR, kawasan tanpa rokok. Tapi seperti biasalah regulasi Indonesia itu penegakannya yang lemah. Jadi ketika di list nanti untuk nilai kita, apakah sudah punya aturan, sudah kena contek. Penegakannya nol. Ya. Nah, tidak ada kepatuhan situ. Kita mungkin dekat orang merokok, kalau kita tegur, mungkin dia yang tersinggung. Kita yang menyingkir gitu ya. Situasi masih seperti itu. Walaupun sekarang sudah mulai berubah ya. Sebetulnya tempat yang dilarang itu sedikit, tempat-tempat publik itu ya. Rumah sakit, pendidikan, tempat ibadah, restoran sebetulnya juga termasuk yang diatur. Supermarket seperti itu, hotel. Dan kepatuhan yang paling patuh itu hotel karena dia merasa betul keuntungannya, biaya parfumnya, biaya laundrynya, hematnya luar biasa. Kerusakan. Kalau dia tidak merokok ya. di Betul, dalam makanya ruangan. hotel-hotel hanya hotel yang bisa menegakkan itu karena dia merasakan manfaatnya betul. Itu. Yang lain itu tidak ada penegakannya. Jadi kita udah punya aturannya. Kebetulan untuk Lampung saya ikut waktu itu ngedraft aturan itu. Sudah pernah di draft ya aturan itu ya. Sudah ada bahkan. Sudah ada. Hampir semua kabupaten kota sudah punya kawasan tanpa rokok. jadi- Tapi selalu saja ada alasan. Saya bukan orang ahli hukum, entah kenapa. Kita udah punya undang-undangnya. Kita belum bisa terapkan karena katanya belum ada perdanya. Kita udah punya perdanya, katanya belum bisa ditegakkan karena belum ada pergubnya, pertemuan partinya. Kita lagi susun itu, nanti saya nggak tahu apa lagi, belum ada tim penegaknya lah atau apanya. Nah, tim penegaknya ini kan para perokok semua. Sebetulnya kita tuh di aturan itu tidak melarang merokok, tapi di mana yang boleh merokok, di mana tidak. Sekedar itu. Kalaupun mereka mengeluh, sekarang di bandara susah. Di bandara hanya beberapa menit kok. Jadi sebetulnya masih bebas merokok dimanapun itu. Jadi sebentar aja minta mereka menahan. Tapi sekali lagi saya tidak mau concern di para perokok itu karena memang tingkat keberhasilannya kecil. Industri rokok bahkan mau bantu itu. Dia buatkan itu namanya area untuk merokok di tempat-tempat tadi. Nah, dia bantu itu. Tapi ketika saya bersuara untuk anak muda, saya pernah tulisan saya di take down itu sama media. Media online. Ya rupanya ada intervensi, nanti nggak ada iklan dari industri rokok itu dia. Jadi campur tangan ini itu yang kita hadapi saat ini. Karena yang saya bicarakan bagaimana anak muda jangan, itu kan perokok pengganti bagi mereka. Kenapa mereka menyasar anak muda? Pertama untuk pengganti tadi. Kedua kalau ada yang berhenti, ada yang pasti ada rokok balik ya. Pasti banyak berhenti, pasti semua akan berhenti. Kalau mereka nggak garap anak muda, mereka industri bangkrut. Kedua durasi, makin muda usia mulai merokok, makin lama Makin dia panjang, merokok. Nah, ketiga dia loyalitas, berebut merek. Kalau merek dia yang dihisap, biasanya perokok itu enak deh kalau ganti rokok lain. setia biasanya. Nah, sehingga generasi ke depan kita tuh jadi rebutan. Padahal kita bicara tentang generasi emas. Ada lagi apa Prof? Bonus demografi. Demografi ya.
di mana usia produktif lebih banyak. Ya, ya. Tapi kalau usia produktif saja yang banyak tapi nggak produktif, ya. Karena makin Usia produktif banyak tapi tidak produktif ya. betul, karena mereka usia itu banyak sekarang udah mulai anak muda kena ginjal, jantung, stroke, itu makin muda usianya. Jadi dalam ya mungkin di semua bidang ilmu ya, tapi ini menjadi prinsip dasar dalam public health epidemiologi bahwa penyakit itu tidak terjadi kebetulan secara acak, tapi tunduk pada hukum sebab akibat. Kenapa situasi seperti itu, penyakit itu di mana penyakit jantung, stroke dan lain-lain itu meningkat, katastrofik, mahal dan menyebabkan kematian? Ya karena penyebabnya meningkat, kurang aktivitas fisik, kurang gerak kita sekarang, diet tidak sehat. Nah yang paling aneh merokok ini memang, karena kita beli itu, faktor risiko itu. Iya, beli kita mau ya. Ya kita mungkin marah ketika ada asap polusi, kebakaran hutan, sambil ke warung beli rokok kita masukin asapnya. Nah, karena sudah adiksi tadi itu. Nah, dan luar biasanya rokok ini kita kalau bagi strata penduduk kita kaya miskin, yang presentasi perokok paling banyak itu kelompok miskin. Jadi kalau kita bilang tadi pajak, cukai, kan dia masuk di harga rokok tuh. Kalau cukai naik, harga naik. Jadi yang menyumbang cukai itu orang miskin yang harusnya menerima manfaat dari pajak. Ternyata kita pajakin. Jadi pemerintah kita itu cenderung jangka pendek pemasukan, tapi dampak jangka panjangnya itu kan negarawan katanya kalau mikirin generasi berikutnya. Nah, kalau periode dia, ya bagaimana pemasukan periode dia, itu sekedar politikus saja. Politikus ya. Itu bedanya politikus sama negarawan.